Halo semuanya, kali ini gue lagi sama Nadif nih. Yuk. Nadif datang dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, tepatnya di daerah Depok, ya kan? Betul, Dil. Nah, Nadif ini dia kuliah di jurusan teknik mesin. Betul. Oke, Nadif. Oke, Dip. Tolong dong, Dip. Coba lu perkenalan diri dulu, Dip. Dari nama, mungkin fakultas lu, angkatan, dan lain sebagainya. Coba. Oke. Kenalin teman-teman, gue Nadif. Nama lengkap gue Rizky Nadif Andito. Dari jurusan teknik mesin, Fakultas Teknik, angkatan 2017. Oke. Jadi lu angkatan 2017. Sama berarti sama kayak gue. Iya, alhamdulillah. Oke, Dip. Gue pengen tanya nih. Jurusan teknik mesin. Menurut lu teknik mesin itu apa sih? Menurut gue, Iya. Lu bisa jelasin nggak tuh? bisa tentunya. Jadi menurut gue teknik mesin ini sebenarnya ada kurang suitable dari translasi bahasa Inggrisnya, yaitu mechanical engineering. Nah, jadi sebenarnya teknik mesin ini bukan cuma jurusan yang mempelajari tentang mesin, tapi mengacu pada bahasa awal yaitu mekanikal. Kita belajar tentang semua yang bergerak. Oh, semuanya tuh? Semua yang bergerak. Makanya kenapa mobil termasuk, karena mobil bergerak juga kan. Oke. Semua mobil, fluida, bahkan angin bergerak kita pelajarin juga. Oh, angin ini bergerak lu pelajarin? Bergerak pelajarin. Buset. Itu Karena- luas banget ya? Luas sebenarnya, karena kita yang namanya mekanikal tentang bergerak, semua bergerak. Iya sih. Lu bergerak di itu nggak? Nah gitu bang, beda. Oh, beda ya? Beda. Beda. Berarti menurut lu mempelajari semua yang bergerak. Iya. Itu semuanya itu maksudnya di semua sumber daya atau gimana tuh? Sebenarnya lebih menjurus ke bidang-bidang, sebenarnya ke mesin-mesin itu juga, cuman ujung-ujungnya ke Iya. benda bergerak tapi mesin bentuknya. iya. Oke. Nah, sebelum gue ulas lebih jauh nih, Dip, gue pengen tanya dong, kesibukan lu sekarang apa sih? Kesibukan gue sekarang, jadi kan gue udah semester ke-6 di teknik mesin. Jadi di akhir-akhir gue mau lulus tuh, sebenarnya ada 2 goal yang harus gue capai. Jadi di semester 5 dan 6 gue harus nyelesain tugas merancang namanya. Tugas merancang. Iya. Terus? Di semester 7-8 pastinya harus ngelarin skripsi. Oh, skripsi. Jadi sekarang gue masih sibuk di tugas merancang. Nah, tugas ngerancang lu itu dikasih dari awal apa? Jadi tugas merancang itu baru dikasih di semester ke-5. Oh, ke-5. Iya. Dikasih berarti 2 bulanan ya? 2 bulan 2 semester maksud gue. 2 semester ya. 2 semester kan? Jadi semester 5 gue tugas merancang pertama, semester 6 tugas merancang kedua. Terus yang ketujuhnya Skripsi bang. langsung skripsi tuh. Skripsi. Berarti lu semester depan dong skripsi nih. Insya Allah. Iya. Oke, Nadif. Nah, tadi kan arti kata teknik mesin yang udah lu jabarin ya. Nih, gue juga udah cari-cari informasi ya. Jadi, nih lu boleh benerin ya. Maksudnya Iya. kalau gua salah, lu bisa benerin. Santai. Oke. Nah, teknik atau rekayasa, bener ya? Nah, itu merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi, istilahnya teknik itu dibentuk untuk mempermudah jatuhnya. Iya, betul. Mempermudah manusia. Iya, betul. Oke. Jadi, teknik sendiri itu ada banyak. Bener kan? Betul. Ada teknik fisika, teknik kimia, geologi, mesin, Betul, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari arti mesin, mesin itu adalah alat yang diciptakan untuk memudahkan manusia. Jadi jatuhnya dengan media dan juga untuk mempermudah. Benar nggak sih? Betul. Jadi jika digabungkan berarti teknik mesin itu alat untuk mempermudah. Jadi teknik itu alatnya. Apa enggak? Kalau dibilang alat, mesinnya. mesin alat. Mesin alat. Iya. Benar berarti. Benar. Sebenarnya nggak melulu di alatnya, tapi di penyokong alatnya juga kita Pelajarin. Iya. Oke. Berarti teknik mesin atau teknik mekanika. Mesin bisa diartikan mekanika juga. Iya. Aslinya kan emang mekanikal. Itu adalah membuat suatu alat yang diciptakan untuk memudahkan manusia. Jadi untuk kalian nih yang istilahnya minat banget nih untuk apa istilahnya?
merancang sebuah alat yang dimana itu bisa memudahkan manusia, lu bisa banget berarti masuk ke teknik mesin. Bisa. Oke. Soalnya sebenarnya teknik mesin itu core kompetensinya sebenarnya ada 4. Oh, ada 4. Ada 4. Jadi core kompetensi teknik mesin itu analisis, desain, manufaktur, dan maintenance. Jadi keempat itu yang sebenarnya inti banget dari teknik mesin itu. Jadi kita ngedesain alat, kita nganalisis nih sistemnya alat kayak gimana. Habis itu kita manufacturing, kita bikin alatnya yang bisa mempermudah hidup manusia kayak gimana. Kita juga maintenance biar alat itu bisa bertahan lama. Nah gitu. Jadi 4 pokok itu yang lu pelajari. Iya. Berarti lu dari awal banget sampai apa istilahnya ya? Setelah produk itu jadi, lu tetap dimainin itu alat terus ya. Jadi berarti jurusan lu itu pokoknya tentang alat yang buat mempermudah orang lah itu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Simpelnya bisa gitu. Gitu. Oke. Nah, Dip, gue mau nanya nih, kapan sih lu tercetus nih? Gue pengen teknik mesin lah. Gue pengen lanjutin diri gue masuk ke teknik mesin. Apa lu mungkin orangnya baik hati kan? Baru udah. Hubungannya di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Lah, teknik mesin, ya kan, membuat suatu alat untuk memudahkan manusia. Aja kan lu orangnya dermawan. Wah, teknik mesin aja, gue mau bantu. Misalkan, nih kayaknya gue perlu alat-alat yang istilahnya bisa menunjang kehidupan manusia gitu. Atau mungkin lu kapan tercetusnya tuh karena lu ngelihat misalkan, gue tertarik banget nih bisa apa ya istilahnya bikin alat atau bikin apa ya seputaran mesin lah. Gimana? Sebenarnya latar belakang gue milih mesin sih nggak kapan tuh bilang nggak dermawan yang kayak tadi bilang itu sebenarnya sih lebih simpel dari itu. Gue tuh udah tahu gue milih teknik mesin sebenarnya akhir-akhir gue kelas 3 SMA. Oh, ini kenapanya ya? Kenapa gue milih? Jadi kenapa gue milih sebenarnya? Gue tuh di SMA jurusan IPA kan. Ya. Dan gue nggak suka pelajaran tentang kimia dan biologi. Nggak suka tuh? Nggak suka gue. Gue nggak bisa ngapalin, gue nggak bisa apa-apa di kimia dan biologi. Tapi ada IPA satu lagi namanya fisika yang gue sebenarnya nggak terlalu bisa juga, tapi gue suka pelajarannya itu. Oh, masih suka lah. Masih suka dari gaya-gaya dan lain-lain. Oh, berarti lu suka hitungannya juga berarti? Iya, karena sebenarnya gue juga suka matematika dari awal. Tapi gue nggak mau masuk jurusan yang pelajaran tentang matematika doang. Gue mau lebih kompleks dari itu. Jadi gue cari nih di internet sebenarnya apa sih jurusan yang make banget matematika sama fisika. Gue cari. Ketemu teknik mesin sebenarnya. Sebenarnya nggak teknik mesin doang sih, ada mesin, industri juga sedikit biologi dan intinya. Tapi nah ini gue tuh bingung di antara dua itu sebenarnya, antara mesin sama industri. Nah cuman kata ibu gue, kalau ibaratnya tuh industri panjang di permukaan. Ternyata teknik mesin pendek tapi mendalam. Oh, gue ngerti. Maksudnya industri itu dia luas banget. Tapi kalau mesin itu dia cuma itu terpokok tapi dalam banget. Iya. Soalnya industri juga pelajaran tentang mesin dia belajar, tentang material dia belajar. Oh, jadi dia semuanya belajar. Jadi semua materi belajar tapi kurang untuk diperdalam gitu. Maksudnya kurang diperdalam di bagian-bagian tertentu, kurang diperdalam dong berarti. Iya, betul. Kalau mesin kan berarti lu bahasnya mesin terus gitu kan. Iya. Oh. Nah, berarti kapannya lu milih itu berarti SMA ya tadi lu jawab. SMA kelas 3. SMA kelas 3. Nah, tapi gue dengar lu sebelumnya pengen pilih yang lain tuh dulu. Apaan tuh? Dirgantara, bro. Oh. Itu gimana? Oh iya. Jadi sebenarnya kenapa lo akhirnya beralih tuh? Soalnya gini, dulu gue ngelihat almarhum B.J. Habibie. Gue sangat respect sama dia, sama beliau. Dan gue ngelihat industri dirgantara Indonesia sebenarnya masih kurang. Yang setahu gue yang dikelola negara cuma satu, PT DI. Tapi setahu gue ya. Tapi gue ngelihat PTN negeri yang ada di Dirgantara, setahu gue cuma ada ITB doang. Yang lu tahu ya. Nah, di ITB juga Dirgantara itu gabung sama teknik mesin. Jadi ada FTMD namanya, Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Awalnya gue pengen banget itu, cuman setelah gue lihat lagi, kenapa sih gue harus spesifik banget ke pesawat kalau gue bisa
dapetin pelajaran itu dan gue pelajarin yang lainnya seperti energi, konversi energi dan lain-lain. Gue pelajarin, ya udah. Jadi Gua nggak cuma fokus ke dirgantaranya aja gitu. Makanya lu akhirnya beralih gitu ya. Iya, gue beralih ke teknik mesin. Oh berarti jatuhnya sebelum lu memutusin milih jurusan yang mana, cari dulu informasi itu betul. lebih dalam ya. Itu penting. Nah, kayak di sini nih contohnya nih, ya kan? Oh iya, di channel lu ini bagus sih buat Lu juga punya YouTube kan, kesibukan lu? Iseng doang sih, Pak. Oh iseng doang. Ntar gue bisa contohin ya. Sabi. YouTube-nya kawan gue. Nah, proses dan perjuangan lu gimana tadi? Dari lu SMA berarti ini pas lu udah mulai tertarik dengan teknik mesin, sampai akhirnya lu SBM lah, lu ikut sana sini dan akhirnya lu masuk di UI itu gimana tuh? Oke, jadi apa yang lu lakuin sih sebenarnya? Karena sebenarnya proses gue mulai jadi kelas 3 SMA doang, jadi kurang ya. Jadi gue ceritain dari kelas 3 SMA doang ya. Iya. Jadi gue masuk dari SD kelamaan tak. Iya juga sih. Jadi gue masuk bimbel, bimbingan belajar. Ya. Boleh sebut merek nggak nih? Nggak usah lah. Nggak usah. Jadi ntar tunggu dia ngasih AdSense. Sponsor kali ya. Jadi ada bimbingan belajar inisial I di Kota Bekasi. Jadi gue ikutan bimbingan belajar itu, tes dan lain-lain. Akhirnya gue masuk di bimbingan itu. Awalnya gue sebenarnya skeptis dengan bimbingan ini, karena ya namanya juga bimbingan, dia pasti ngajarin yang sama-sama juga. Dan dia kan namanya juga plus apa ya? Namanya usaha, berarti kan dia emang mau dapat untung doang di situ kan. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, tapi setelah gue masuk, gue belajar, gue lihat guru-guru ngajarin, ternyata loh kok ini beda, lebih kayak nge-push gue banget buat belajar. Jadi di bimbingan gue tuh ada yang namanya progress setiap minggu kan. Iya. Jadi setiap TO gue harus benerin apa yang gue nggak bisa. Nah itu sebenarnya yang nge-push gue mau belajar tuh dari situ. Karena dulu awalnya gue belajar ya kalau mau ujian doang, kalau ada apa. Sementara ini di Inten di bimbingan ini gue belajar tiap hari, tiap minggu gue ujian. Habis itu gue nyari nih tiap Sabtu Minggu gue nyari apa yang gue nggak bisa, gue taruh di situ. Nah ini yang bikin gue termotivasi terus ya. Terus menerus. Nah sampai saatnya waktu itu SNMPTN kan. Gue alhamdulillah gue bisa masukin nilai gue, rapot gue di SNMPTN. Nah kesalahan gue juga sebenarnya di SNMPTN itu entah kenapa gue terlalu berharap ke SNMPTN. Oh jadi lu dilema ya jatuhnya? Iya, padahal gue tahu nilai gue sama nilai yang lain ya jauh bagusan yang lain nilainya. Cuman entah kenapa pedean tuh ya? Iya, entah kenapa gue mikirnya gue hoki nih pasti nih, gue masuk SNMPTN. Pilihan gue satu FTMD ITB yang tadi, yang kedua kalau nggak salah teknik mesin UB setahu gue. UB. Terus abis itu ya udah gue santai, gue masukin paling keterima, gue mikir kayak gitu. Pas sudah pengumuman, gue lagi di bimbingan itu tuh, di tempat bimbingan. Pas gue buka, warnanya merah. Wow ya. Gue jujur entah kenapa gue bodoh banget, gue nggak bagus. Tapi pas gue ngeliat merah, gue kecewa. Oh, gue ngerti. Nah dari bimbingan itu, rasa kekecewaan gue langsung cabut dari bimbingan itu ke rumah. Nah, langsung pulang lu. Langsung pulang gue. Bodo amat lah, gue pulang. Abis itu gue disadarin sama ibu gue. Toh katanya gue bisa di ujian. Akhirnya gue tetap belajar di bimbingan itu. Fokus lah ya, fokus. Gue belajar nggak main-main di bimbingan itu. Gue dari pagi sampai malam bisa di situ. Nah sampai nongkrong sana juga. Nongkrong gue di sana juga, makan pagi, siang, malam gue di situ. Akhirnya SBMPTN kan. Dan lu push banget tuh di situ. Gue push banget di SBMPTN. Akhirnya alhamdulillah gue keterima di pilihan kedua gue. Apa tuh? Teknik mesin UI. Awal satunya masih FTMD ITB sebenarnya. Oh masih sama. Oh lu masih istilahnya berharap. Masih berharap gue FTMD ITB. Karena juga FTMD ITB jatuhnya kalau itu kan dia satu-satunya di Indonesia ya. Jadi lu juga bergengsi banget kan kalau. Iya sebenarnya. Iya. Gengsinya juga tinggi pasti kan. Nah lebih gue kemarin pas pengumuman itu, pas keluar FTUI
Sebenarnya gue kecewa. Entah kenapa, soalnya gue coba. kelas 3 gue udah pengen banget ITB. Oh, jadi lu jatuhnya nggak mau kemana-mana lah selain ITB. Iya, gitu itu dia. Harga mati ITB sebenarnya. Oh, lu yang kayak apa istilahnya? Udah pengen banget lah. Harus dapat gitu. Harus. Lalu Ternyata dapatnya di UI. Dan gue sampai sekarang gue malah bersyukur masuk teknik mesin UI sebenarnya. Oh, nanti kita bahas. Oke. Kenapa? Oke, Nadib.